Bayangkan sebuah ikan yang keluar dari air, berjalan menggunakan siripnya seperti kaki, dan bernapas menggunakan udara di sekitarnya. Ini bukan cerita fantasi atau karya fiksi ilmiah, melainkan kenyataan biologi yang sungguh-sungguh terjadi di alam. Makhluk luar biasa ini tidak hanya mampu bertahan hidup di luar air, tetapi juga bisa bergerak dengan cukup cepat untuk mengejar mangsa. Dan di sini, itulah pertanyaan besar yang bikin para ilmuwan sampai sekarang masih penasaran. Apa sih yang bikin ikan-ikan ini bisa melakukan hal luar biasa seperti ini? Kisah ini sebenarnya terhubung dengan salah satu misteri terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi. Para ilmuwan selama bertahun-tahun bertanya-tanya, bagaimana ikan purba bisa meninggalkan lautan dan menjadi binatang terestrial? Nah, jawabannya ada pada sekelompok ikan yang masih hidup sampai hari ini dengan kemampuan luar biasa. Ikan-ikan ini dianggap seperti fosil hidup, memberikan kita petunjuk langsung tentang bagaimana transisi dari hidup di air menjadi hidup di darat terjadi selama jutaan tahun. Jadi sebelum kita berbicara tentang makhluk besar seperti dinosaurus darat, ceritanya dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil dan sangat berbeda, ikan. Salah satu ikan paling terkenal dengan kemampuan ini adalah ikan mudskipper atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan dompak. Spesies ini, yang paling banyak ditemukan di Asia Tenggara, memiliki nama ilmiah Periophthalmus dan secara harfiah artinya mata yang mengelilingi. Ikan dompak dapat meninggalkan air untuk waktu yang cukup lama dan berjalan di lumpur dengan menggunakan siripnya yang kuat. Salah satu spesies dompak, Periophthalmus barbarus, telah diamati dapat bertahan di darat selama lebih dari 66 hari tanpa kembali ke air. 66 hari. Itu hampir 2 bulan penuh di luar air. Cara mereka bergerak juga sangat unik. Mereka melompat-lompat mirip seperti katak, dan menggunakan ekor mereka untuk mendorong tubuh mereka maju. Tapi yang paling menakjubkan adalah sistem pernapasan mereka yang begitu pintar. Ikan dompak memiliki sistem respirasi ganda yang memungkinkan mereka bernapas melalui kulit dan rongga mulut mereka di udara. Jadi apa yang mereka lakukan adalah, mereka menyimpan air di dalam rongga insang mereka dan secara perlahan menyerap oksigen dari air tersebut. Pada saat bersamaan, mereka juga mengambil oksigen langsung dari udara melalui jaringan pembuluh darah yang sangat dekat dengan permukaan kulit mereka. Sistem ini sangat efisien sehingga ikan dompak bisa beralih dari bernapas air ke bernapas udara tanpa masalah besar. Terus ada lagi, penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa ikan dompak dapat menyesuaikan kadar metabolisme mereka tergantung pada kondisi lingkungan. Sekarang kita beralih ke ikan lain yang kemampuannya bahkan lebih gila lagi. Ikan lain yang memiliki kemampuan serupa adalah lele pejantan Amerika, yang secara ilmiah disebut Celarias batrachus. Jadi ikan ini tidak hanya dapat berjalan di darat menggunakan siripnya, tetapi juga dapat memanjat pohon dengan memanfaatkan lendir di permukaan tubuhnya. Di India, lele pejantan ini bahkan telah diamati naik ke pohon setinggi 6 meter. 6 meter. Bayangkan seekor ikan yang seharusnya hidup di air malah lagi mendaki pohon setinggi pohon kelapa. Mereka memiliki organ pernapasan tambahan yang disebut labirin, yang memungkinkan mereka mengekstrak oksigen dari udara dengan sangat efisien. Inilah mengapa mereka dapat berpindah dari satu kolam ke kolam lain selama musim kemarau, mencari lingkungan yang lebih menguntungkan. Terus ada satu fakta yang benar-benar bikin ilmuwan terkejut. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa beberapa ikan ini menunjukkan perilaku sosial yang kompleks di darat. Ikan dompak, misalnya, berkomunikasi dengan ikan-ikan lain mereka melalui gerak tubuh dan getaran saat berada di lumpur. Mereka bukan hanya hidup sendiri-sendiri, tapi mereka punya bahasa isyarat. Mereka juga memiliki wilayah teritori yang mereka pertahankan dengan agresif dari ikan lain. Jadi mereka punya konsep kepemilikan lahan, seperti halnya mamalia darat yang punya zona kekuasaan masing-masing. Ini menunjukkan bahwa adaptasi mereka bukan hanya masalah fisik, tapi juga melibatkan perubahan perilaku dan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Jadi apa sih yang sebenarnya kita pelajari dari ikan-ikan ini? Penemuan tentang ikan-ikan ini mengubah cara kita memahami evolusi secara keseluruhan. Mereka menunjukkan bahwa transisi dari air ke darat bukan proses ajaib atau tiba-tiba, melainkan serangkaian adaptasi kecil yang terakumulasi selama waktu yang sangat lama. Setiap adaptasi, mulai dari kulit yang bisa bernapas, sampai sirip yang kuat, sampai perubahan perilaku sosial mereka, semuanya berkembang secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan lingkungan. Ikan-ikan yang luar biasa ini adalah bukti hidup dari perjalanan evolusi yang menakjubkan. Mereka mengingatkan kita bahwa alam selalu lebih kreatif dan mengejutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Kalau kita pikir lebih dalam lagi, makhluk-makhluk ini sebenarnya memberitahu kita tentang kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kalau seekor ikan bisa mengembangkan kemampuan untuk hidup di dua dunia yang sama sekali berbeda, apa yang itu bilang tentang potensi kehidupan secara umum? Ikan dompak dan lele pejantan ini bukan hanya makhluk aneh yang kebetulan punya kemampuan unik. Mereka adalah contoh nyata dari bagaimana kehidupan terus berkembang dan beradaptasi ketika menghadapi tantangan. Mereka punya pelajaran untuk kita. Tidak ada yang mustahil jika ada waktu, tekanan lingkungan, dan urgensi yang cukup. Setiap perubahan kecil, setiap adaptasi minor, bisa menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru dan mengubah segalanya.
Terima kasih sudah nonton video tentang ikan-ikan luar biasa ini sampai akhir. Cerita tentang ikan dompak dan lele pejantan ini menunjukkan betapa menakjubkan dunia biologi kita. Kalau kalian merasa terkejut, senang, atau punya pikiran sendiri tentang adaptasi ikan-ikan ini, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk memberikan respon suka pada video ini dan masuk tanda terima bersama dengan menekan tombol berlangganan ke saluran kami. Dengan berlangganan, kalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video baru tentang cerita-cerita alam yang menakjubkan. Jadi, tetap penasaran terhadap dunia sekitar kalian, dan kami akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari komunitas kami.